Selamat pagi Hydromania, apa kabar Anda hari ini? Perbaharui informasi Anda dengan beragam berita sepekan Pusidrosal terkini yang kami kemas dalam Hydro Weekly News edisi 18 September 2022. Bersama saya Letnan Andia Dan saya Sersan Raisa. Kami mulai dengan berita yang pertama. TNI Angkatan Laut menggelar pameran industri kemaritiman Naval Expo 2022. Pameran tersebut dibuka oleh Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa didampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono di Balai Samudra Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu 11 September 2022. Naval Expo 2022 merupakan pameran industri kemaritiman yang digelar TNI Angkatan Laut sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-77 TNI Angkatan Laut yang jatuh pada tanggal 10 September 2022. Pameran ini digelar selama 8 hari terhitung dari tanggal 11 sampai dengan 18 September 2022. Kegiatan ini digelar TNI Angkatan Laut sebagai salah satu wujud penghargaan kepada masyarakat dan industri maritim nasional karena kemajuan yang dicapai TNI Angkatan Laut dalam berdirinya hingga saat ini tidak lepas dari peran dan kontribusi industri maritim nasional. TNI Angkatan Laut bersama PT Geotronics Pratama Indonesia menerima penghargaan rekor dunia MURI untuk pemanfaatan Wideband Multibeam Echo Sounder untuk aplikasi survei batimetri pertama dengan wahana jet ski. Penghargaan tersebut diberikan dalam acara pembukaan pameran industri kemaritiman Naval Expo 2022 di Gedung Balai Samudra, Jakarta, 11 September 2022. Piagam penghargaan MURI tersebut diserah terimakan oleh Direktur Operasional Museum Rekor Indonesia atau MURI Awan Raharjo kepada Kasal Laksamana TNI Yudo Margono dengan disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Wakasal Laksda TNI Ahmad Heri Purwono. Pusidrosal menggelar upacara peringatan Hari Jadi TNI Angkatan Laut ke-77 di lapangan Apel Mako Pusidrosal, Ancol Timur, Jakarta Utara pada Senin 12 September 2022. Irpusidrosal Laksamana Pertama TNI Roni Saleh mewakili Komandan Pusidrosal Laksamana Madya TNI Nur Hidayat menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Jadi TNI Angkatan Laut ke-77. Dalam upacara tersebut, Irpusidrosal membacakan amanat tertulis Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono yang mengatakan bahwa sejarah pengabdian TNI Angkatan Laut pada NKRI telah terukir dengan tinta emas sejak lahirnya bangsa ini. 77 tahun silam, selama itu pula TNI Angkatan Laut selalu hadir dalam upaya menjaga kedaulatan dan mempertahankan keutuhan bangsa dan negara sebagai jaminan keselamatan dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Pusidrosal menyelenggarakan rapat koordinasi rekomendasi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut di Mako Pusidrosal, Ancol Timur, Jakarta pada Rabu 14 September 2022. Rapat yang dipimpin oleh Komandan Pusidrosal, Laksamana Madya TNI Nur Hidayat tersebut diselenggarakan secara luring dan daring. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kadis Komlekal, Asop Surta dan Pusidrosal, Paban Ops, Kadis Nautika, serta perwakilan dari PT Telkom Infra. Komandan Pusidrosal menjadi narasumber pada talk show pada Marine Special Planning Service Expo 2022 yang diselenggarakan oleh Kemenko Marves di Hotel Pullman, Jakarta, 14 September 2022. Dalam talk show yang bertema Kedaulatan Digital di Laut Indonesia tersebut, Komandan Pusidrosal menegaskan pentingnya penataan pengelolaan kedaulatan digital di Laut Indonesia. Ruang bawah laut Indonesia terkait penataan pipa dan kabel bawah laut harus dikelola dengan baik mengingat luasnya wilayah Indonesia dan besarnya potensi ekonomi di dalamnya. Pusidrosal melaksanakan rapat tentang technical assistance terkait tidal correction di Pelabuhan Kijing, Temaju secara daring pada Rabu 14 September 2022. Rapat yang dipimpin oleh Asop Suta dan Pusidrosal Laksamana Pertama TNI Dian Primana Sobarudin MSC dan diikuti oleh Aspam Kersamtas dan Pusidrosal, Kadis Hidro, Kadis Peta, Kadis Nautika, Kadis Sosemet serta perwakilan dari UKHO. Rapat tersebut membahas tentang perhitungan koreksi konstanta harmonik pasang surut di perairan Indonesia, khususnya di Pelabuhan Kijing dan Temaju. Komandan Pusidrosal memimpin rapat koordinasi Timnas Pipa dan Kabel Bawah Laut di Mako Pusidrosal pada Kamis 15 September 2022. Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain perwakilan dari KKP, Kemenhub, Kemhan, Keminfo, serta Askalsi. Pembahasan materi merupakan hal khusus teknis rencana penggelaran kabel bawah laut jalur internasional dari Eropa menuju Singapura dan Asia Timur, dan beberapa jalur kabel bawah laut yang sangat strategis. Dan Pusidrosal didampingi Ahmad Ajam R. Sampurnajaya SH LLMC FRA selaku wakil penanggung jawab dari BPKRI membuka secara resmi kegiatan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas bahan bakar minyak dan pelumas di Pusidrosal pada Kamis 15 September 2022. Pelaksanaan pemeriksaan BPK selama 4 hari dimulai dari tanggal 15 September hingga tanggal 20 September 2022. Laporan atas pengelolaan BMP pada Kemhan dan TNI tahun anggaran 2020 sampai dengan semester 1 tahun anggaran 2022 khususnya di Pusidrosal.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaksanakan review atas utang BBM dan Pelumas tahun anggaran 2021 pada Kementerian Pertahanan dan TNI di Pusidrosal pada Jumat 16 September 2022. Tim BPKP di bawah pimpinan Direktur Pengawasan Yan Setiadi diterima Wadan Pusidrosal Laksamana Muda TNI Budi Purwanto STMM mewakili Komandan Pusidrosal didampingi pejabat utama Pusidrosal. Dalam sambutannya yang dibacakan Wadan Pusidrosal, Komandan Pusidrosal menyampaikan bahwa kegiatan ini dibutuhkan sebagai verifikasi atas utang BMP Pusidrosal tahun anggaran 2021 terhadap kinerja organisasi. Kegiatan review yang berlangsung 1 hari tersebut ditutup oleh Komandan Pusidrosal. Demikian Hydro Weekly News edisi kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe and keep healthy. Jalas Veva, Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya.